Mau Hen-Hen atau juga Robby Darwish di sisi kanan Persib, kayaknya dua-duanya emang lemah ya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hari ini adalah hari yang rame banget di Indonesia. Sebelum saya mungkin membahas tentang Robby Darwish dan sisi kanan Persib yang katanya Robby Darwish ini kena banyak teror dihujat katanya gitu ya. Memang banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia sekarang ini, tentang darurat Indonesia lah, Pratama Arhan lah, dan segala macamnya lah gitu. Tapi intinya bobotoh sealam dunia, selaku warga negara Indonesia tentu kita mendukung dan mendoakan negara ini agar bisa lebih baik. Siapapun pemangku jabatannya, siapapun yang berkuasa, mudah-mudahan intinya membawa kepada kebaikan. Dan jika seandainya ada hal-hal yang memang kurang baik yang dilakukan oleh para wakil-wakil kita, oleh pejabat-pejabat kita, memang udah selayaknya bagi kita selaku rakyat untuk sedikit mengkritik, sama halnya seperti bobotoh yang selalu mengkritik performa dari para pemain Persib Bandung, tapi tetap mungkin dengan cara-cara yang elegan lah gitu bobotoh ya. Mudah-mudahan aja lah semua hal yang sedang dibicarakan hari ini bisa mendapatkan titik temu dan jawaban hasil terbaik untuk negara kita agar lebih baik. Karena kalau seandainya negara baik, insya Allah ke kita juga dampaknya bakal jadi baik juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Robby Darwish cukup mendapatkan pujian sebenarnya di laga perdana saat Persib Bandung melawan PSBS Biak. Tapi berbeda bisa dibilang 360 derajat ketika Robby Darwish atau Persib Bandung bermain di laga kedua melawan Dewa United kemarin. Di laga pertama Robby dipuji, di laga kedua Robby dihujat. Dan ini hal yang biasa lah ya, saya juga termasuk orang yang diingatkan oleh bobotoh di kolom komentar, katanya udah biasa lah Kang, kalau alus di alus-alus, nyamun goreng mah di butut, mun Persib eleh mah di butut-butut, nah gitulah kurang lebih. Tapi kita juga harus secara objektif memang menilai Robby Darwish ini memiliki kemampuan yang cukup spesial, dan bagi saya kurang setuju kalau seandainya ada beberapa bobotoh yang mengatakan wah ngan saukur kabisa ngalungkeun jauh hungkul dipake wae. Enggak, bagi saya Robby memang Spartan, dia memiliki daya juang, dan mungkin itulah yang disukai oleh siapa, aduh kok saya lupa, nahkoda Persib Bandung, entah itu mungkin dulu di era coach Robert Rene Albert atau juga sekarang di era coach Bojan Hodak. Dan Robby ini memiliki kemampuan bisa bermain di beberapa posisi yang bisa dibilang cukup rata bagusnya gitu kan, jadi nggak jomplang di posisi A, di posisi B, atau juga di posisi C ini. Robby selalu dipakai oleh coach Bojan Hodak selain karena memiliki kualitas, jelas karena masuk ke dalam apa namanya, saya lupa kebijakannya saya bahasanya. Jadi agak nggak konsen saya bobotoh karena mikirin sedikit tentang politik juga gitu. Jadi kababawa liar oke ya ngebahas Persib teh. Menjadi salah satu alasan karena masuk kategori pemain U22 yang harus dimainkan regulasi bobotoh, regulasi yang ditetapkan oleh PT LIB harus memainkan U22 gitu kan. Memang kita harus akui di laga kedua kemarin saat melawan Dewa United banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Robby Darwish. Bahkan Coach Bojan Hodak juga sebenarnya udah mengeluarkan statement kalau ya banyak sekali kesalahan yang dilakukan Robby Darwish. Tapi kata Coach Bojan, dia tampil cukup baik sebenarnya secara umum, apalagi di umur dia yang masih sangat muda. Dan Bojan Hodak yakin kalau seandainya Robby Darwish bisa terus berkembang, bahkan bisa lebih baik hari demi harinya, pertandingan demi pertandingannya. Sisi kanan ini memang sisi yang sebenarnya sering sekali dibicarakan oleh bobotoh, selain sisi playmaker dan juga posisi sebagai pengganti David da Silva, bukan pengganti ya, apa namanya, pelapis David da Silva. Nah, selain kedua posisi itu, posisi bek kanan ini adalah posisi yang paling sering sekali dikritiki oleh bobotoh karena dianggap Persib Bandung ini lemah di lini itu, lini bek kanan yang sekarang diisi oleh Hen-Hen dan juga Robby Darwish. Hen-Hen sebetulnya bagus, tapi memang mungkin Hen-Hen ini
belum bisa stabil ya. Beda sama Rejaldi Hehanussa yang tiap pertandingan tuh bagus, stabil. Kalau hand kadang bagus, kadang lagi turun, kadang bagus, kadang lagi turun. Itu juga yang menjadikan para bobotoh memberikan masukan mungkin lah ya ke Persib agar membawa pemain lagi atau memboyong lagi pemain berposisi sebagai bek kanan. Dan kita tuh sebenarnya udah memiliki pemain bek kanan yang cukup kuat ya dulu, yaitu Putu Gede, tapi nyapalah ya gitu diambil lagi sama Bayangkara. Tapi apakah Persib ini akan melakukan evaluasi di putaran kedua nanti di transfer pertengahan musim membawa pemain yang berposisi sebagai bek kanan? Kita belum bisa menyimpulkan ya, karena kita juga harus lihat dulu bagaimana setengah musim ini Persib berlaga. Kalau sekarang untuk 2 pertandingan masih terlalu cepat untuk kita ngasih masukan ke Persib kalau harus ngambil lagi bek kanan, karena memang prosesnya masih panjang. Kalau memang seandainya di sisa laga sampai pertengahan musim ini bek kanan benar-benar hancur banget, menjadi titik lemah bagi Persib Bandung yang lemahnya lemah banget, ya bukan tidak mungkin Bojan Hodak juga akan mencari atau merekomendasikan pemain untuk posisi bek kanan. Tapi kalau untuk saat ini, jika dilihat dari standar permainan sekarang, sepertinya enggak deh. Sepertinya enggak. Sepertinya mungkin akan nambahnya justru pemain depan. Yang masalah Sadil itu kan belum beres sebenarnya, mungkin Bobotoh juga bosan, tapi ada berita terbaru sebenarnya tentang Sadil, kita akan bahas di konten nanti yang khusus lah ya. Itu dulu mungkin Bobotoh tentang pembahasan hari ini. Assalamualaikum.